Assalamualaikum Bunda Ilin, apa kabar? Alhamdulillah hari ini saya mewakili sekolah akan memberikan apresiasi kepada Bunda Ilin yang luar biasa, sudah sangat disiplin hadir di pembelajaran at-tafkir ya setiap hari Selasa malam, dan juga sudah melaksanakan menunaikan semua challenge dan tugas dari at-tafkir yang sudah diberikan ya. Kami mau tanya nih, ya, menurut Bunda Ilin sendiri, pembelajaran at-tafkir itu seperti apa? Pembelajaran at-tafkir, kalau menurut saya insya Allah sangat bermanfaat ya gitu. Itu suatu pembelajaran yang bagus gitu. Bahkan kayaknya pengen ikut lagi gitu kalau ada batch berikutnya. Pokoknya recommended untuk siapapun, terutama orang tua, guru dan pengelola sekolah ya. Oke, kalau kemarin kan free 100% beasiswa ya. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita gitu, kalau saya selaku orang tua gitu, untuk tidak ikut acara itu. Karena pesannya itu yang pertama tadi kata saya sangat berpengaruh gitu ya untuk saya pribadi gitu, sampai kita itu bisa menganalisa diri kita, siapa sih saya gitu, apa kelemahan saya, apa potensi saya gitu. Kalau kita sudah menemukan hal itu dalam diri kita gitu, maka kita akan mudah nanti ketika kita ini ya berperan gitu, diri kita sebagai saya ibu gitu ya gitu. Kemudian saya kan memiliki generasi ya, yaitu tentu saja ketika ibunya itu bisa memahami dirinya sendiri, bisa mengenal dirinya sendiri, dia ketika akan mengapain nih ke generasinya, ke anak-anaknya, dia akan lebih mudah mungkin kayak ketika menaklukkan diri sendiri itu mampu, maka dia akan mudah memasuki diri yang ada di depannya. Kalau anak saya gitu, saya super laku seperti atas supaya gitu anak saya ini menjadi generasi yang unggul gitu, mulai dari ibunya dulu. Jadi itu tuh kemarin kalau menurut saya kita para ibu, kalau saya ya kan tadi posisinya sebagai ibu, ada juga guru banyak ya sama pengelola tuh. Pertama kayak kita tuh kembali lagi mengenal jati diri kita gitu, mulai dari siapa yang menciptakan kita, kemudian tujuan hidup dan mau kemana itu kita rasakan betul gitu, sampai ya kerasa banget ini tentang panca indera gitu ya gitu. Itu ternyata bukan hal yang sepele, aduh jadi merinding saya gitu, bukan hal yang sepele gitu. Ketika kita mau berpikir, kalau Umu bilang tuh saya ingat banget itu kata Umu, aktivitas berpikir itu adalah hal yang Allah sukai, sepanjang hidup kita harus kita lakukan, karena dengan berpikir gitu kita akan semakin terpaut dengan Allah gitu. Termasuk ketika kita menghadapi generasi, itu kan titipan Allah, mau diapain gitu ya. Di tengah generasi seperti sekarang kita harus memunculkan sosok generasi yang berkualitas, yang cerdas, yang solihah gitu ya, yang itu akan memimpin generasi berikutnya gitu. Before after gitu ya kelas at-tafkir. Mengikuti at-tafkir ini seperti apa? Ada efeknya nggak kepada pendampingan anak-anak di rumah? Efek terhadap pendampingan anak ya gitu. Ketika kelas ini sudah berlangsung bahkan sudah selesai gitu ya, saya rasa alhamdulillah ada gitu. Ini satu contoh tadi pagi ya Bu gitu. Ilin itu kan sedang ujian dari hari Senin, berarti sekarang sudah hari ketiga. Nah, untuk Ilin sendiri, anak saya kelas 4 gitu, itu cukup berefek ujian ini gitu, sehingga tadi pagi menyampaikan begini, itu pas makan, Bunda, aku gitu, kenapa ya kok pagi-pagi suka pusing, males makan gitu, tapi kalau sudah di sekolah udah tahsin, setelah tahfiz itu sudah enakan perasaan tuh gitu. Terus nanti di sekolah biasa aja gitu, udah berjalan sekolah, sudah pulang bahkan seneng aja gitu, bahkan seneng gitu. Nah, kenapa Kak? Nggak tahu. Wah, kayaknya ini Kakak, kata saya. Dulu kan saya makanya terakhir challenge itu saya bilang ke anak itu jangan ngegas sampai saya tutup mata, karena saya ngerasa gitu ya. Gitu. Disitulah alhamdulillah saya tersadarkan gitu. Walaupun itu masih proses belajar ya. Banyak mak rempong gitu, gimana sih gitu, ada kayak gitu-gitunya gitu. Nah, kemarin itu mengingatkan kita, ya kalau kita ciptaan Allah, apa-apa harus kaitkan sama pencipta kita gitu. Nah itu kalau dulu saya gitu, saya jadi kenapa sih Kakak gitu ya, pas tes ya karena mungkin tidak bisa meraba diri gitu ya. Nah pas kemarin gitu dapat demikian begitulah gitu, kelas umum yang luar biasa itu, pas tadi menghadapi momen yang baru, dan saya ingat betul tadi pagi kejadiannya gitu, saya kayak slow gitu dan diterima dengan dia. Kalau ayahnya bilang nggak usah sekolah tuh kalau sakit mah, ayah bukan begitu kata saya, dia itu stres gitu, dia cerita kemarin sepintas, tadi cerita lagi gitu. Jadi dia itu akan baik-baik saja kalau kita, sama saya tuh sampai dirangkul, diusap-usap punggungnya pas salaman mau pamit itu. Insya Allah Kakak bisa gitu, kayaknya apa ya, jadi kitanya harus manage emosi ya orang tua. Jadi ketika kita sudah tenang gitu, maka ketika menghadapi anak-anak itu kitanya yang
mampu menguasai anak-anak gitu. Kalau dulu saya begitu ya Bu, emosian gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai mereda gitu. Ya banyak lah itu hal-hal yang saya ingat gitu. Alhamdulillah. Pokoknya luar biasa gitu. Patut dilanjutkan kelas-kelasnya bahkan diikuti. Betul gitu. Betul. Ya. Harapan saya begitu supaya tidak hanya yang kemarin aja yang merasakan efek luar biasanya gitu, supaya baiknya bersama-sama gitu. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.